Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسق ولا جدال بالحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Rabbana yang telah menggerakkan hati kita untuk berkumpul di tempat ini. Kita bersama-sama menunaikan salat Idul Adha sebagai sarana membangun hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan horizontal dengan sahabat-sahabat kita. Puji syukur yang tak terkira bahwa kita semua yang hadir di sini memiliki semangat keimanan dan ketakwaan yang menggelora. Semoga keimanan dan ketakwaan kita selalu menyala-nyala dalam renung sanubari kita yang terdalam hingga tiba saat menutup mata. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar rahmat dan karunia-Nya selalu tercurahkan kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, para pengikutnya, dan insya Allah kepada kita yang hadir saat ini hingga hari pembalasan kelak. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bulan Zulhijjah yang biasa kita kenal sebagai bulan haji merupakan bulan yang sangat istimewa dalam peredaran hidup manusia. Bulan yang mampu menggugah memori kolektif kita atas perjuangan Rasulullah SAW dan pengorbanan hidup yang sang Khalilullah Ibrahim alaihissalam bersama sang anak tercintanya Ismail alaihissalam. Agaknya guna merunut rekam jejak sejarah sekaligus mewarisi semangat para kekasih Allah ini, kita antamu Allah dengan berbekal ikhlas di hati, berduyun-duyun ke sebuah pusaran spiritual tanpa tepi. Mereka rela mengorbankan harta bendanya, waktunya, dan tenaganya untuk berdekatan tanpa batas dengan Sang Khalik. Bahkan mereka pun rela meninggalkan kampung halaman dan orang-orang terkasih di tanah airnya. Jutaan manusia menyatu dalam satu tujuan, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang karena gaung panggilan Allah terus menggema dalam sanubari yang menghiaskan rindu yang membuncah. Dalam rindu dan haru mereka menjawab panggilan Allah dengan berujar, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Kami penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kuasa adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Kalimat ini merefleksikan sebuah pengakuan bahwa panggilan Allah Subhanahu wa taala adalah nyata. Ujaran talbiyah terasa syahdu ketika hamba-hamba Allah beriman memasuki pusaran spiritual dalam wadah umat yang satu. Mereka lantunkan kalimat ini ketika badan mereka terbungkus baju ihram, lambang kepapaan sekaligus kesucian manusia. Ujaran syahdu ini merupakan bukti bahwa segala aktivitas apapun yang kita lakukan di kolong langit ini
adalah hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat 162, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, manasiku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dear brothers and sisters, rahimakumullah, praise is due to Allah alone, who has made our hearts so motivated to attend the sacred congregation. We get together to perform Eid prayer as a means to develop vertical relations with Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty God, as well as horizontal relations with our fellow human beings. We have to be very grateful for His grace and mercy that we are enjoying in the form of ever-increasing faith and righteousness. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to shower His peace and bounty upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family, his companions, his followers, and upon all of us here until the day of resurrection. Zulhijjah, which is widely known as the month of Hajj, is a very special month in the orbit of human lives. This month has rekindled our collective memory about the heroism of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the hardship, ordeal, and sacrifice of Abraham and his son Ismail, ostensibly to trace back the record of history and to inherit the spirit of these Allah's lovers. Millions of people are flocking towards the borderless spiritual front. They sincerely sacrifice their wealth, times, and energies to get closer to the creator of this universe. They come to fulfill the call of Allah to visit Him. The call always whispers in their soul. There is only one ultimate intention in this life. That is, everything must be submitted to Him. Everything must be intended in the name of Allah. In this regard, Allah has mentioned in chapter Al-An'am, verse 162, which means, "Say Muhammad, verily my salat, my sacrifice, my living, and my dying are for Allah, the Lord of the Alamin, mankind, jinns, and all that exists." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seyogyanya, ibadah haji tidak hanya dipahami sebagai rentetan ritual manasik mahdoh saja. Namun lebih dari itu, haji harus dipahami sebagai pengejawantahan manasik sosial. Manasik sosial adalah pemahaman terhadap simbolisasi ritual yang pada gilirannya diterjemahkan melalui karya nyata yang syarat manfaat. Simbolisasi ritual hendaknya dihayati sebagai jembatan menuju terciptanya ruang kehidupan yang dihiasi oleh kesalehan sosial yang menabur rahmat bagi sesama. Kita tak habis berpikir berapa banyak alumni-alumni ibadah haji yang pulang ke tanah air setiap tahunnya, namun tak mampu menerjemahkan simbolisasi manasik dalam kehidupan kesehariannya. Berapa banyak yang berharap mendapatkan predikat haji, namun titel ini tak membawa perubahan apapun dalam dirinya. Berapa banyak orang menunaikan ibadah haji puluhan kali, namun tak hirau atas penderitaan manusia-manusia miskin di sekitarnya, tak peduli atas krisis kemanusiaan yang berserak di depan matanya. Kita jadi bertanya, apakah manasik haji di tanah haram tak lebih sebagai perjalanan wisata belaka? Ataukah ibadah haji merupakan sarana untuk berbelanja dan berfoya-foya? Ataukah ritual haji hanya dipandang sebagai sensasi melepas ritualitas dan rutinitas keseharian saja? Walhasil, tidaklah mengherankan andai kata manasik haji di tanah haram tidak mampu menghasilkan tetes-tetes kemanusiaan dan aplikasi